Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila, di mana ideologi negara kita sedang lahir. Oleh karenanya pada kesempatan sore hari ini, kita sambil menyisiri Sungai Ciherang ini, kaitan yang kemarin ada limbah, tapi hari ini, alhamdulillah, sudah agak baikan, airnya sudah agak baikan. Nah, oleh karenanya pada kesempatan sore hari ini saya mengajak bahwa dengan lahirnya ideologi kita Pancasila bukan hanya sekedar dihafal pada tingkatan sekolah SD, tetapi mari sama-sama kita mengimplementasikan bagaimana ideologi negara ini bisa menjadi pegangan hidup atau perilaku kehidupan kita sehari-hari, di mana lanjutan daripada ideologi Pancasila itu sendiri adalah makna daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 33 ayat 3 menyatakan bumi, air beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, kali atau sungai merupakan kekayaan rakyat, merupakan kekayaan negara, sehingga kita punya kewajiban terus menjaga. Dalam konteks itu juga artinya kekuasaan negara adalah instrumen bagaimana aparat negara menjaga bumi, air, beserta istrinya, dalam hal ini PSDA, kali atau sungai, supaya tercemar dari aktivitas manusia, aktivitas industri yang ada khususnya di Bekasi dan umumnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang 32 2009 sebagaimana telah diatur dalam melindungi dan menjaga sebagai tata kelola negara, dalam hal ini air, sungai, dan seterusnya, itu diatur. Oleh karenanya, mulai dari perizinan, AMDAL, UKL-UPL, SPPL, itu diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009, di mana pemerintah daerah, pemerintah provinsi, daerah provinsi, pusat, dan seterusnya punya kewajiban dalam menata dan mengontrol para pelaku-pelaku usaha yang ada di belahan bumi Nusantara ini, sehingga implementasi dari menjaga bumi, menjaga air, menjaga udara itu bisa terwujud, dan pada akhirnya nilai kemanfaatan, kemaslahatan, atau kesejahteraan yang sebesar-besarnya kembali ke rakyat. Jauh lebih dari itu, dalam upaya teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup, di mana diatur para pelaku usaha harus mematuhi kesanggupan berusaha, kesanggupan menjaga lingkungan, kesanggupan dalam menata kelola lingkungan berdasarkan usulan atau permohonan yang diajukan di setiap jenjang pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kota, provinsi, dan negara Republik Indonesia. Nah, dalam peraturan pemerintah itu diatur secara teknis kajian AMDAL-nya, UKL-UPL-nya, SPPL-nya. Nah, kita prihatin. Oleh karenanya, kepada aparatur negara, dalam hal ini pengelola negara, saya Ki Jaga Kali memohon, dengan sangat memohon, pada hari ini tanggal 1 Juni, di mana lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara kita, sehendaknya lah kita mengimplementasikan dalam hidup kita agar berperilaku sesuai dengan ideologi negara kita, falsafah bangsa kita, sehingga diharapkan tujuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini tercapai, yaitu kemakmuran rakyat,
yang sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya, sehingga alam, air, bumi, tanah, udara bisa kita wariskan terhadap anak cucu kita di kemudian hari, sehingga kehidupan ini terus berlangsung tanpa adanya recovery lingkungan yang lebih berarti. Oleh karenanya saya prihatin pada kesempatan sore hari ini terus menyampaikan, mengetuk pintu hati para aparatur negara yang diberikan amanah oleh undang-undang, yang diberikan amanah oleh rakyat, dan rujukannya dalam implementasi adalah produk hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan seterusnya. Nah, ini dapat kita saksikan, kemarin kalinya masih sangat butek, tapi hari ini alhamdulillah sudah agak baikan, sudah agak jernih. Nah, ini adalah Kali Ciherang. Ini adalah Kali Ciherang, yang mana kali ini adalah muara dari beberapa kali yang ada di sini. Mulai dari Kali Tobor, Kali Gelonggong, nanti kita ke arah sana, ke hulunya Kali Ciherang ini. Nah, Kali Ciherang ini adalah selain daripada untuk fungsi pengairan sawah, tetapi kali ini sebagai penampung dari debit-debit air yang ada dari hulu. Dan ini membentang mulai dari Kecamatan Sukakarya, Karangbahagia, sampai dengan Muara Gembong yang panjangnya sangat luar biasa. Bisa Anda saksikan, kali ini sudah lama tidak terawat, tapi hari ini saya Ki Jaga Kali bersama tim mencoba menelusuri dengan segala keterbatasan yang ada, menelusuri Kali Ciherang, dan berharap pemerintah daerah, pemangku kepentingan, menjaga lingkungan hidup sesuai kewenangannya masing-masing, agar lingkungan kita bisa terjaga dari aktivitas industri atau aktivitas manusia. Kita tahu bersama bahwa kali-kali yang ada di Bekasi, terutama Kali Ciherang atau Kali Cilemabang, ini sudah sangat akut. Artinya sering pelaku usaha membuang limbahnya ke Kali Ciherang, ke Kali Cilemabang, dan hilirnya adalah Kali Ciherang. Nanti kita bisa ketemu di sana. Selain itu juga Kali Cikarang yang viral di beberapa media mainstream, di akun-akun TikTok, para netizen viral. Oleh karenanya Kementerian LH perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam upaya pengimplementasian ideologi Pancasila dalam keseharian kita. Semua pemangku kewenangan kami berharap, mulai dari Kementerian KLH, DLH, Provinsi, daerah kabupaten, mengambil sikap. Jangan sampai ini terjadi kegelisahan di masyarakat kita. Belum lagi Kali Cibel, Kali Bekasi, yang memang sangat-sangat luar biasa. Masyarakat kita ini sudah tidak mampu berbuat apa-apa, mulai dari cemaran air dan pedahal. Pemerintah daerah mulai dari pusat sampai daerah itu punya kewajiban menjaga baku mutu air agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk kepentingan sanitasi, kepentingan pertanian, dan seterusnya. Namun hal ini sepertinya saya melihat hal ini diabaikan, bukti bahwa tidak ada kesinambungan, tidak ada keseriusan dalam menata kelola lingkungan hidup, dan lagi-lagi yang menjadi korban adalah lingkungan. Sementara lingkungan atau kali-kali yang ada di Bekasi itu sudah tidak sanggup lagi untuk menampung daya beban lingkungannya, tidak sanggup lagi karena cemaran yang ada di hulu sungai, di setiap sungai-sungai ada di Bekasi. Oleh karenanya ini menjadi penting bagaimana kita dari kesadaran individu menjadi sebuah kesadaran kolektif, dari sebuah kesadaran kolektif, sehingga harapan kami bisa menumbuhkan kesadaran birokrasi, kesadaran institusi untuk menjaga lingkungan dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Lagi-lagi saya tidak akan berhenti, Ki Jaga Kali tidak akan berhenti bagaimana terus mengupayakan sinergitas terhadap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan bahkan pemerintah pusat. Kalau bahasa Bekasinya, mas, saya tidak akan berhenti ngomong ketika persoalan lingkungan ini belum selesai. Tidak akan berhenti ngomong.
Baik, saudara-saudara kalian, nah dapat kita lihat aslinya kali ini bagus dan kali ini juga bisa berpotensi sebagai sumber protein bagi masyarakat sekitar, sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar karena ekosistem yang ada di sini juga cukup banyak. Ikan-ikan mulai dari ikan gabus, ikan macam-macam, sili, betrik, dan sejenisnya. Ini juga sangat luar biasa ya apabila memang kalinya terjaga dan ekosistem yang ada tumbuh kembali, subur, sehingga ini bisa menopang sumber protein yang murah, sumber protein yang memang berlimpah. Karena hamparan kali ini sangat luar biasa bentangannya dan luasannya sangat luar biasa. Nah, kami berharap sekali lagi tidak akan bosan-bosan mengetuk pintu hati para birokrasi, institusi yang memang punya kewenangan dari kewenangan itu sehingga bisa mengambil tindak lanjut dari perilaku-perilaku manusia, perilaku perusahaan-perusahaan yang menyimpang sesuai peraturan yang berlaku seperti apa yang saya gambarkan dan saya sampaikan di depan tadi. Mudah-mudahan ikhtiar kami bisa terjawab oleh Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan ikhtiar kami ini menjadi dasar pertimbangan Bapak-Bapak sekalian, karena kami bukan orang yang pintar, kami bukan orang yang berada, kami banyak keterbatasan, tapi di tengah-tengah keterbatasan yang kami miliki, kami terus menyampaikan hal-hal yang menjadi kewajiban kita, hal-hal yang menjadi kesadaran pribadi, sehingga memunculkan kesadaran kolektif, dan sehingga bisa mengetuk hati Bapak-Bapak sekalian sebagai orang birokrasi yang punya kewenangan atas ini semua, atas sungai, atas lingkungan, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirul kalam, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, Ki Jaga Kali.